Saat ini saya sedang berada di Garut, di rumah kebun Agnes Marcelina yang lokasinya di Cimaragas, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Dan sore hari ini saya kedatangan pejuang politik perempuan dari Partai Gerindra, Ibu Siti Aminah. Selamat sore Bu, Selamat sore, apa kabar? Ibu Agnes, alhamdulillah baik. Hari ini kita akan bincang-bincang ya mengenai perpolitikan nih. Iya. Tapi sebelum kita memulai bincang-bincang, cobain dulu Bu. Ini teh kelor. Iya. Hasil dari rumah kebun Agnes Marcelina yang ada di Cimaragas. Teh ini bagus sekali loh Bu buat kesehatan dan banyak sekali manfaatnya. Enak juga. Enak ya? Ya. Bu Aminah, Ibu kan orang Garut ya Bu ya? Ya. Dan Ibu sudah cukup lama juga ya berjuang bersama dengan Partai Gerindra. Ya. Ikut caleg juga? Iya. Tahun berapa Ibu ikut nyalek? Saya nyalek itu 2019, tapi berjuang dari 2014. Oh begitu. Iya. Mewakili dapilnya dapil mana? Jabar 14 Garut. Di Untuk provinsi Jabar. Untuk provinsi ya. Suara perolehan Ibu waktu itu saya dengar cukup banyak ya Bu ya. Iya, Berapa itu? alhamdulillah. Pertama itu waktu saya ngusung itu kurang lebih 39.000 ya. 39.000 ya, banyak sekali ya Bu ya. Iya. Sudah berhasil masuk menjadi anggota dewan? Alhamdulillah. Duduk di kursi goyang mungkin saya. Jadi belum ya Bu ya? Belum. Iya. Tapi Ibu akan maju lagi di 2024. Insya Allah, iya. Mudah-mudahan Partai Gerindra juga lebih memperhatikan gender, yang untuk ya supaya bisa memenuhi yang kuota 30%. Jadi jangan hanya untuk persyaratan aja, tapi minimal bisa duduk sampai di legislatifnya sampai 30%. Apakah itu memungkinkan? Gitu. Jadi maksud Ibu adalah Ibu berharap bahwa Partai Gerindra ini juga mengafirmasi untuk keterwakilan perempuan di parlemen sebanyak 30% dan bukan hanya mencapai kuota 30% dari pencalegan, tetapi juga hasilnya betul-betul bisa menjadi anggota dewan para perempuan yang maju itu ya Bu ya. Bu, Ibu mengalami hal-hal yang bagaimana selama kemarin turun ke lapangan di 2019? Apakah menurut Ibu para caleg perempuan ini turun ke lapangan sulit nggak sih Bu? Ya kebanyakan mungkin di sini ada hanya untuk penambahan kota kemarin, ada yang betul-betul ingin untuk memperjuangkan partai. Nah itu yang kerja keras itu yang betul-betul ingin memperjuangkan partai supaya Prabowo jadi presiden. Ya emang ada beberapa kendala kesulitan Bu ya. Mungkin waktu di malam hari, apalagi yang sudah punya suami itu ada kesulitan besar. Jadi jadi nggak seperti laki-laki lah, full gitu bisa ada pertemuan dan untuk mengakseskan semua warga masyarakat. Jadi kaum perempuan itu hanya terbatas oleh waktu berjuang itu. Tapi alhamdulillah saya dan rekan-rekan yang lainnya bekerja keras terus untuk memperjuangkan partai supaya lebih besar dan Prabowo jadi presiden. Luar biasa. Kalau melihat dari perolehan suara yang Ibu dapatkan 39.000, saya rasa Ibu betul-betul serius nih dalam memperjuangkan selain daripada Prabowo presiden juga keterwakilan dari para perempuan. Tapi Bu, kalau misalnya di lapangan itu ada nggak sih diskriminasi dari masalah kultur budaya bahwa kita ini kan perempuan yang turun ke lapangan dalam memperjuangkan politik. Ibu merasa atau ada nggak sih perlakuan diskriminasi antara caleg perempuan dengan laki-laki? Alhamdulillah sebetulnya nggak ada diskriminasi seperti itu, malah semakin antusias karena sebetulnya masyarakat itu sebetulnya menginginkan ada keterwakilan gender yang betul-betul jadi keterwakilan suara mereka, khususnya kaum perempuan. Maksudnya keterwakilan gender perempuan ya? Iya, khususnya para perempuan lah gitu. Walaupun kemarin juga emang banyak laki-laki yang mau memilih saya untuk menjadi calon legislatif di itu, tapi mungkin keberuntungan belum. Tapi semoga nanti Ibu berhasil ya di 2024. Nah Bu, kalau dukungan dari keluarga, Ibu mendapatkan support atau dukungan 100% dari keluarga ya? Alhamdulillah. Jadi tidak ada masalah ya Bu? Tidak ada masalah. Harapan Ibu di 2024 bagaimana?
harapan saya untuk pribadi. Ya. Harapan saya di 2024 ya harus jadi karena kita selama ini bertarung terus tanpa mengenal lelah untuk kemajuan partai, supaya Partai Gerindra itu lebih maju, lebih dicintai masyarakat Indonesia. Kita tidak mengenal sebagai perempuan, terus maju untuk bisa khususnya bisa jadi perwakilan gender di parlemen. Motivasi Ibu masuk ke politik apa, Bu? Karena mungkin keluarga saya dibesarkan dari keluarga politik ya. Bapak saya dulu ketua P3 di Garut dan terakhir jabatan sebagai Dewan Pusat 2 periode dari WP3. Terus dulu waktu 3 partai. Bu Aminah, kenapa Ibu memilih Partai Gerindra? Kan tadi Ibu bilang kalau basis dari keluarga, dari politik tetapi P3 ya, tapi Ibu sendiri memilih untuk menjadi pejuang politik Partai Gerindra. Ya, karena Gerindra itu partai nasionalis ya Bu ya, kalau P3 kan itu religius. Mungkin saya ingin mencoba di partai nasionalis itu seperti apa dan bagaimana. Karena di Indonesia itu kan ada dua ini, religius dan nasionalis. Saya lebih memilih nasionalis. Itu yang pertama, dan yang terpenting saya lihat figur calon presidennya itu Bapak Prabowo. Saya lihat beliau itu sangat tegas dan lugas, sangat bagus untuk memimpin Indonesia. Bu, jadi menurut pandangan Ibu tidak ada lagi sosok lain yang saat ini pantas dan layak untuk memimpin bangsa ini ya? Makanya saya tetap mencintai Pak Prabowo. Jadi Ibu tetap berada di Partai Gerindra karena sosok Pak Prabowo juga. Betul. Nah Bu, kemarin ini kan Ibu nyalek dari Jabar 10 ya, Jabar 14 untuk Garut, Tasikmalaya, Provinsi. Garut saja, Jabar. Oh Garut saja, Jabar 14 untuk Garut saja. Nah untuk 2024 Ibu akan maju mewakili provinsi lagi atau DPRD? Harus berusaha terus biar perempuan Garut ada yang terwakili oleh saya. Mudah-mudahan Bu Agnes juga mungkin harus, ya kita mungkin investasi lah buat partai walaupun kita merasa tidak dipandang oleh partai. Oke. Bu, kan sebenarnya tadi dari catatan Ibu untuk menjadi caleg perempuan dan turun ke lapangan ini sebenarnya tidak terlalu sulit ya, karena pertama tidak ada diskriminasi dari masyarakat kita apakah perempuan ataupun laki-laki. Kemudian juga Ibu didukung sepenuhnya oleh keluarga. Kemudian Ibu juga tidak mengalami hambatan-hambatan yang cukup berarti. Jadi untuk para perempuan yang ingin masuk ke politik, kira-kira Ibu ingin menyampaikan apa? Ya harus semangat, harus berjuang supaya suara-suara perempuan ada yang terwakili di parlemen. Jadi jangan hanya sekedar formalitas aja, jangan hanya sekedar sebagai pemenuhan kuota dari pencalegan, tapi harus jadi pemenuhan, harus jadi juga di legislatif gitu. Supaya ada kepentingan perempuan dan anak-anak yang bisa terwakili ya Bu ya. Bu, yang terakhir nih dari bincang-bincang kita, tadi kan Ibu sudah menyampaikan harapan ya kepada Partai Gerindra bahwa afirmasi perempuan di parlemen itu menjadi penting dan bukan hanya untuk pencapaian peserta pemilu saja. Nah sekarang Ibu ada keluhan nggak sih ke partai yang mungkin selama perjalanan menjadi pejuang politik di lapangan ini ada hal-hal yang mungkin menjadi masukan untuk Partai Gerindra? Sebetulnya keluhan tuh banyak sekali Bu ya, cuma saya definisikan aja. Pertama, kita itu sebagai keterwakilan perempuan yang mengumpulkan suara terbanyak kemarin di Garut itu saya masuk 10 besar ya. Harusnya dijadikan aset oleh partai, jadi jangan sampai terabaikan. Berikut juga dengan caleg-caleg dari daerah lain, sama keluhannya terhadap saya seperti itu. Jadi merasa terabaikan, merasa tidak dilirik dan merasa tidak diperhatikan. Harusnya Partai Gerindra itu sendiri mengantisipasi supaya gender atau caleg yang lainnya yang memperolehkan suara terbesar itu harusnya dipelihara. Kenapa? Karena bagaimanapun
besar kecilnya kami sudah menginvestasikan suara di Partai Gerindra. Oleh karena itu saya sangat berharap Gerindra itu sangat memperhatikan para mantan caleg, khususnya kaum gender, ya dengan memberikan kontribusi seperti apa, itu yang kami harapkan. Jadi pesan Ibu kepada para petinggi Partai Gerindra agar kita-kita ini, para pejuang politik dari Partai Gerindra yang ingin terus memperjuangkan keterwakilan perempuan di parlemen juga diperhatikan dan tidak dilupakan, karena ini merupakan aset dari partai agar kita juga bisa terus berjuang ya Bu ya, dan mudah-mudahan juga tidak banyak lagi dari caleg-caleg perempuan ini yang berpindah kepada partai lain karena merasa sudah dilupakan atau tidak dibutuhkan oleh partai. Baik Bu, saya berdoa semoga Ibu Siti Aminah berhasil di 2024 dan menjadi anggota dewan yang akan mewakili Garut supaya Garut juga lebih maju ekonominya, pendidikannya, lingkungan hidupnya, dan dari semua aspek sosial budaya. Oke, mungkin bincang-bincang kita bisa kita lanjut di lain kesempatan ya. Gerindra menang, Prabowo Presiden, Pira luar biasa. Salam Indonesia.